Bismillah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita tertibkan dulu ya. Yang di jalan geser nih. Terus agak merapat maju Pak, boleh? Di sini boleh. Walaupun bukunya judulnya Harta Derita Wanita, tapi penyebabnya lelaki. Jadi makanya bapak-bapak juga berkepentingan, sehingga silahkan untuk merapat. Nah. Bapak yang bawa buku ini ada? Satu. Yang lain tidak ada ya? Baik, ini ada 3 untuk hadiah. Mungkin kita hadiahkan dulu. Coba di antara jamaah yang paling menderita karena masalah harta. Bapak ya, Masya Allah. Nggak, saya tidak butuh bukti ya. Bapak mengaku saja enggak apa-apa. Semoga deritanya segera berakhir. Selanjutnya, buku ini adalah panduan praktis menyelesaikan prahara rumah tangga karena harta. Yang paling sering mengalami prahara rumah tangga. Yang paling sering berantem. Ada? Enggak berani angkat tangannya. Yang enggak pernah berantem. Enggak pernah berantem? Enggak pernah. Jarang. Pernah? Jarang. Sudah berapa lama menikah, Pak? Dari tahun berapa? 2010. Jarang berantem ya? Insya Allah. Setahun sekali. Ada yang 2 tahun sekali? Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Titip, Mas. Satu lagi ya. Yang jomblo paling lama? Kecuali antum. Yang jomblo paling senior. Usia berapa, Mas? 31 tahun. Ada 31,5. 31,4. Sama sebelah kiri saya lebih lama beliau. Ada lagi yang di atas 31? Baik, dapat hadiah, Pak. Semoga enggak takut untuk menghadapi prahara rumah tangga. Alhamdulillah, siang ini Allah pertemukan kita di Masjid At-Tabayyun, Meruya, Jakarta Barat, untuk membahas harta derita wanita, yang sebenarnya buku ini sesuai dengan yang tertulis di judul, menyelesaikan prahara keluarga karena harta. Latar belakangnya adalah pertanyaan dari ibu-ibu terkait banyak kasus di rumah tangga masyarakat Indonesia yang disebabkan karena masalah ekonomi. Bahkan ketika saya mencoba untuk mencari tahu tentang kasus perceraian karena ekonomi, ternyata penyebabnya nomor 2 tertinggi setelah sering berantem. Sehingga ada penyebab tertinggi perceraian di negara kita, suami istri sering berantem. Nomor 2-nya karena masalah ekonomi. Maka penting untuk dibahas, semoga buku ini bisa memberikan kontribusi bagi keluarga kaum muslimin. Karena kalau keluarga nyaman, insya Allah orang itu pikirannya tenang sehingga bisa lebih produktif.
ada yang tahu doanya Ibadur Rahman? Ibadur Rahman berdoa apa? Tentang masalah keluarga. Doa Ibadur Rahman. Doa Ibadur Rahman ada yang tahu tentang masalah keluarga? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak sudah dapat hadiah. Baik, carikan surat apa ayat berapa? Cepet-cepetan. Surat Al-Furqan. Ayatnya 73. Ayat 73 atau 72? 73. 7? 3. 7? 2. Yang benar yang mana? Cek di mushaf. Al-Furqan. Sudah punya buku ini, Pak? Sudah. Yang ini? Belum. Mata menata wanita. Baik, dapat hadiah. Surat Al-Furqan ayat 7 2 7 4 meleset semuanya. Doanya Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan. Sehingga ketika dalam sebuah keluarga semuanya dalam keadaan tenang dan nyaman, maka orang akan bisa lebih berpikir produktif, lebih nyaman, dan seterusnya. Tayyib. Karena itulah kita awali perbaikan masyarakat dari perbaikan keluarga. Dan kita hindari potensi konflik dalam keluarga dengan mempelajari penyebabnya. Salah satunya adalah karena masalah harta. Karena itu di bagian ini insya Allah akan kita bahas. Mungkin tidak selesai dalam satu pertemuan, sehingga seperti buku sebelumnya, yaitu buku Prinsip Hidupku, nanti buku Harta Derita Wanita ini akan kita jadikan sebagai rujukan untuk kajian rutin di Masjid At-Tabayyun Meruya. Sekarang kita lihat, isi dari buku ini ada 4 pembahasan utama. Bapak lihat di layar monitor. Pertama adalah renungan tentang hakikat harta dalam perspektif agama. Agar manusia tidak tertipu dengan gemerlap dunia, serta pesan bagi para wanita dan sebenarnya juga para masyarakat secara umum untuk belajar hidup qanaah. Biasanya yang lebih tidak kuat dengan derita ekonomi, suami atau istri? Istri. Padahal yang mencari nafkah? Suami. Istri kan tinggal menerima, Pak ya. Tapi lebih tidak terima daripada yang memberi. Yang kedua, panduan fikih nafkah yang komprehensif mulai dari definisi, sebab wajib, kaidah-kaidah dan seterusnya. Lalu yang ketiga, solusi yang diberikan oleh Islam ketika menghadapi prahara ekonomi dalam rumah tangga. Karena perselisihan soal harta menjadi salah satu penyebab terbesar nomor 2 perceraian di Indonesia. Yang keempat, panduan bagi wanita yang ingin aktif bekerja, serta pesan bagi wanita untuk lebih sabar menetap di rumah. Jadi yang keempat ini fikih wanita karir. Sekarang Anda lihat daftar isinya. Bagian pertama tentang interaksi wanita dan harta. Sebenarnya dalilnya umum, mencakup untuk semuanya. Tapi karena lebih kepada saran bagi ibu-ibu, maka kami beri judul Harta dan Wanita. Kenapa kita perlu belajar tentang masalah harta? Karena Anda sadar akhirat, bahaya rakus dunia, antara harapan dan keadaan, dan seterusnya. Sampai bagaimana belajar untuk qanaah, termasuk melihat potret para sahabiat. Bagaimana sahabiat itu menghadapi penderitaan ekonomi yang jauh lebih memprihatinkan dibandingkan yang dialami oleh orang paling miskin di Jakarta. Kemudian istri menjadi partner bagi suami dalam kebaikan. Lalu kita beralih ke fikih nafkah. Tentang definisi keutamaan memberikan nafkah, pentingnya memahami hukum nafkah, sebab wajib memberi nafkah. Kapan seseorang berkewajiban memberi nafkah?
Lalu kaidah pemberian nafkah tentang masalah utang nafkah. Gimana Pak kalau ada suami yang nggak pernah nafkahin istrinya selama bertahun-tahun? Dia pergi merantau, orangnya hilang, nggak ada kabar, duit nggak datang, orangnya nggak ada. Selama bertahun-tahun. Tiba-tiba pulang setelah sekian tahun. Masih jadi suami atau tidak? Setelah 3 tahun, 4 tahun nggak pernah komunikasi dengan istrinya. Masih jadi suami atau tidak? Ya? Kenapa tidak? Karena sudah hilang. Tidak menafkahi lagi. Ketika tidak menafkahi maka hilang status suaminya. Cerai itu tidak ada istilah otomatis. Sehingga suami istri akan tetap jadi suami istri selama tidak ada perceraian. Maka dia tetap suami. Cuman masalahnya selama sekian tahun itu sang istri mencukupi kebutuhan dengan cari kerja sendiri. Bahkan kadang dia ngutang. Sehingga dia mencari nafkah sendiri. Selama sekian tahun ketika suami tidak memberi nafkah, jadi utang atau tidak, pembahasannya di sini. Lalu istri minggat karena tidak dinafkahi, boleh atau tidak? Sejak kapan suami wajib menafkahi istri? Tentang masalah istri nusyuz, nafkah bagi istri yang sudah bekerja dan berpendapatan, apakah boleh suami mengambil gaji istrinya? Ini dibahas di fikih nafkah. Karena salah satu di antara sebab perceraian adalah masalah hak yang tidak jelas. Ada suami yang ngambil hak istrinya, lalu dia nggak terima, sehingga menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Ada suami yang nggak ngasih nafkah ke istrinya karena merasa istrinya. Penyelesaiannya, hukumnya ada di sini. Lalu tentang prahara karena harta, saya sebutkan di sini 3 kasus. Pertama, suami tidak bertanggung jawab. Kedua, suami bertanggung jawab tapi tidak mampu. Mungkin karena sakit atau karena sudah uzur usia 60 tahun, istrinya 20 tahun. Masya Allah. Mana yang biaya hidupnya lebih mahal? Istri tua atau istri muda? Hah? Istri tua. Obatnya mahal. Istri muda bedaknya mahal. Masya Allah. Carikan yang sintetis, Pak. Yang ketiga, karena masalah tuntutan pihak istri yang berlebihan. Kemudian nasihat bagi wanita untuk selalu tinggal di rumah tentang wanita karir di bagian akhir. Makanya karena dominan pembahasannya tentang masalah wanita, sehingga buku ini kami kasih judul Harta yang menjadi sebab derita wanita. Sekarang kita langsung masuk di bagian yang pertama. Karena Anda sadar akhirat. Muqaddimah ini selalu kami sampaikan setiap kali kita bersinggungan dengan masalah harta. Sehingga saat Anda membahas masalah fikih halal haram, contohnya fikih jual beli dan harta haram. Sebenarnya kenapa kita perlu belajar yang kayak gini, Pak? Bukan hanya sebatas biar nanti harta saya makin berkah. Anda belajar fikih muamalah biar makin berkah. Berarti bisa jadi meninggalkan sebagian harta untuk mencari harta yang lain. Ada tujuan yang lebih tinggi. Kenapa kita perlu belajar tentang masalah fikih harta? Karena saya yakin harta itu dihisab dan itu akan terjadi di hari akhirat. Sehingga jadikan ini sebagai prinsip, memahami fikih seputar masalah harta, latar belakangnya apa? Karena aku sadar akhirat. Kita layak bersyukur kepada Allah. Dialah yang memberi kita hidayah. Sehingga kita memiliki kesadaran terhadap akhirat. Bermodal dengan kesadaran inilah, kita yakin akan adanya kehidupan yang kedua. Kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Bagian ini saya tegaskan di awal untuk menjawab pertanyaan, mengapa kita perlu waspada ketika berinteraksi dengan harta?
Karena kita sadar kita akan dihisab. Dan di antara yang dihisab adalah harta. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini isinya amal tidak ada hisab, dan besok isinya hisab nggak bisa beramal. Kalau orang punya kesadaran terhadap akhirat, maka dia akan lebih mudah dikendalikan dengan aturan. Tapi ketika kesadaran tentang akhirat itu lemah, orang akan lebih jahat dan berani berbuat maksiat. Ada banyak faktor kenapa orang itu jadi selalu nekat untuk berbuat maksiat. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha yang dia punya hubungan dengan beberapa klien aparat. Terus dia bilang, ada beberapa orang yang saya kenal sampai pada titik dia nggak takut dengan Tuhan. Jadi melihat jahatnya orang-orang yang dia bekerja di dunia yang terlalu basah, sampai dia nggak ada malu untuk berbuat dolim kepada orang lain dengan cara ngerampas harta orang, mengambil harta orang. Itu sebabnya apa? Karena dia merasa aman di akhirat. Dan orang merasa aman di akhirat ada beberapa sebab. Ini fenomena yang terjadi di antara manusia. Merasa aman saat berdosa. Sehingga kadang kita melihat dia duitnya banyak tapi masih mau korupsi seperti itu. Ibarat orang yang makan udah sangat kenyang tapi masih ngambil makanan orang. Padahal dia sudah sangat kenyang. Masih doyan dengan makanan orang lain. Ini mau ditaruh mana makanan itu, Pak? Karena dia merasa aman saat berdosa. Kapan orang merasa aman ketika dia berdosa? Saat dia merasa aman di akhirat. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu, dia merasa sudah ada yang jamin dosa. Jadi tenang saja, dosa Bapak sudah ditebus oleh Sang Juru Selamat. Kebayang nggak kalau ada orang yang dia meyakini bahwasanya dosanya sudah ditebus? Jadi kira-kira ada dosa nggak? Tidak ada. Dan di tengah Yahudi itu ada. Nasrani juga punya seperti itu. Keyakinan seperti ini dibawa oleh sebagian orang ke tengah kaum muslimin. Ini paham sangat berbahaya. Makanya Al-Quran banyak ayat menegaskan, Al-Quran di banyak ayat menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Bapak cari kata kunci wala taziru waziratun, seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Saya coba cari, di sini ada 5 ayat. Di surat Al-An'am 164. Allah mengatakan, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Di ayat yang lain ada 5 ayat sampai di surat An-Najm ayat 38. Demikian banyak ayat yang mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Tapi di tengah kaum muslimin masih ada keyakinan kayak gitu. Nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat, sebut saja anggota Ormas A. Ada jaminan dari ketua Ormas kalau nanti dia akan selamat di hari kiamat. Tenang Bapak ya, Bapak sudah ditunggu di pintu surga. Siapa yang nunggu? Ketua kelompoknya. Seperti ini disisipkan ke tengah kaum muslimin. Dan itu berbahaya. Akidah permisif seperti ini mengajarkan orang untuk semakin nekat berbuat maksiat, nekat berbuat jahat.
karena dia merasa aman di akhirat. Dulu orang-orang Bani Israel menganggap bahwasanya dia sudah dijamin oleh Uzair. Makanya mereka menyebut Uzair sebagai apa? Anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Di Nasrani juga ada. Mereka menganggap bahwasanya Yesus alaihissalam disalib karena menebus dosa manusia. Baik. Dan masih banyak kaum muslimin yang punya keyakinan seperti itu. Kemarin ada salah satu jamaah yang dapat WA dari temannya. Dia tanya ke saya, Pak Ustadz, investasi seperti ini boleh nggak Pak Ustadz? Terus dia bilang, ini ada tawaran dari teman saya. Lalu dia bilang, ini sudah ada ulama yang membolehkan. Jadi kalaupun salah, yang nanggung dosa dia. Kalau salah, yang nanggung dosa siapa? Ulamanya. Kalau salah loh Pak. Salah atau betul kayak gitu Pak? Salah. Nggak ada ceritanya ulama nanggung dosa umat. Sehingga siapa yang memilih pendapat, dia harus mempertanggungjawabkan pendapat itu. Maka tidak ada ceritanya suami nanggung dosa istri, orang tua nanggung dosa anak, ustadz nanggung dosa masyarakat, nabi nanggung dosa umat. Semua ini salah. Karena masing-masing akan menanggung dosanya sendiri. Kalau orang yakin seperti ini, maka dia tidak akan meremehkan perbuatan dosa. Yang kedua, dia merasa aman di akhirat. Karena yang kedua, merasa siksa hanya sebentar. Gak usah takut bro, paling nanti kalau masuk neraka paling sebentar. Bayangin apa dia dengan neraka Pak? Masuk neraka cuma sebentar. Padahal gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari di akhirat seperti berapa? Seperti 1000 tahun. Sehingga kalau mungkin saya paling disiksa sehari 2 hari. 2 hari di dunia cuman 48 jam misalnya. Tapi di akhirat 2000 tahun. Dan ini pernah diyakini oleh orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang keberadaan orang Yahudi yang punya keyakinan seperti itu. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sehingga karena masalah ini, karena keyakinan ini, mereka merasa ringan untuk berbuat maksiat. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahda. Sampaikan wahai Muhammad, apakah kamu sudah pernah membuat perjanjian dengan Allah? Kalau kau disiksa di neraka hanya beberapa hari saja. Padahal tidak ada siapapun yang membuat perjanjian dengan Allah dalam masalah ini. Dan masih banyak kaum muslimin yang punya anggapan seperti itu. Udahlah Pak, kalau emang ini dosa, nanti paling disiksa cuma sebentar Pak. Paling disiksa cuma sebentar. Lamanya bumi berapa tahun? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita tinggal hanya kurang lebih 60 sekian tahun, 70 sekian tahun. Dunia terbatas. Gini Pak. Akhirat tidak terbatas. Sehingga waktu di akhirat tidak hingga. Dan sesuatu ketika dibandingkan dengan sesuatu yang besar, 1 banding 1 juta. Besar atau kecil? 1 banding 1 juta. Besar atau kecil? Kecil. Udah? 1 banding 1 miliar. Besar atau kecil? Kecil. Bagaimana dengan 1 banding tak terhingga? 0. Anda cuma 60 tahun, 70 tahun. Itu pun masa beramalnya lebih pendek. Jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang tidak berhingga, berarti dunia ini nilainya 0. Teori ekonomi kan, teori matematika kayak gini Pak ya. Semua angka dibagi tak terhingga, nilainya berapa? 0.
Bayangan orang kalau dia disiksa cuma sebentar, sebentarnya itu berapa di akhirat? Kamu jangan ngawur. Ini serius. Makanya jangan sampai kita punya anggapan, kalaupun berdosa saya dihukum cuma sebentar. Ini prinsipnya Yahudi. Seperti ini yang menyebabkan Yahudi itu kenapa? Nekat berbuat maksiat. Karena merasa dirinya kalaupun disiksa hanya sebentar. Baik. Yang ketiga. Merasa dosa mudah hilang dengan ibadah. Tenang bro, nanti kalau udah dapat dipakai umroh. Begitu pulang umroh, bersih seperti tidak punya dosa. Kan zakat bisa mensucikan harta. Jadi kalau hartamu kotor, bayarin aja zakat. Nanti kembali suci. Sehingga dia memotivasi dirinya dengan melakukan ibadah bisa menghapus dosa. Bapak lihat ayat berikut ini. Allah bercerita tentang kejahatan yang mau dilakukan oleh saudaranya Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Agar dia gak ganggu di hadapan bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti mari kita bareng-bareng jadi orang saleh. Ada orang merencanakan pembunuhan, merencanakan maksiat, tapi di saat yang sama dia merasa ada tempat pelarian untuk menghilangkan dosa. Maka ketika itu terjadi, dia akan semakin berani dan nekat berbuat jahat. Bapak, saya nggak mau Pak ngambil uang kayak gini. Sudahlah Bapak tenang saja. Nanti kalau Bapak ambil, bisa dipakai umroh, bisa dipakai haji. Masjid Bapak butuh wakaf, Bapak sedekahkan untuk ini. Sisanya suci Pak. Masya Allah. Sehingga dia menganggap dengan amal ibadah itu, pahalanya bisa menghapus dosanya. Nanti dosa itu hilang. Dan sisanya jadi keuntungan bagi Bapak. Masya Allah. Itulah fikih koruptor. Dia korupsi 100 juta, sedekah 10 juta, dan satu sedekah dilipatkan 10 kali. Sehingga sedekah 10 juta, pahalanya berapa? 10 kali. Bisa menutupi korupsi 100 juta. Selanjutnya, ada lagi yang ini tidak kalah berbahaya. Di mana seseorang merasa aman ketika berbuat dosa karena ada yang mau menanggung. Ini cerita real ya. Ada seorang teman mau jual rumah. Terus konsumennya itu minta KPR ribawi. Nah teman ini bilang saya nggak mau kalau riba. Tiba-tiba konsumennya bilang, Bapak nggak usah khawatir, nanti dosa Bapak aku yang nanggung. Bisa nggak kayak gitu Pak? Ini seperti yang pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dia dengan sombongnya mau menanggung dosa orang lain. Wal nahmil khatayakum. Di surat Al-Ankabut. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana. Orang kafir mempengaruhi orang beriman untuk bermaksiat. Orang kafir mengatakan kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ayo ikut kami. Wal nahmil khatayakum, nanti dosamu kami yang nanggung. Sama persis seperti kasus tadi ya. Sehingga ada orang yang punya keyakinan menyimpang, yang sebenarnya itu sudah diceritakan dalam Al-Quran, persis sebagaimana orang zaman sekarang. Sejarah itu berulang, yang berbeda hanya pelakunya. Dulu ada orang seperti itu, sekarang ada orang seperti ini. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Padahal mereka tidak bisa nanggung dosa orang lain sama sekali. Maka orang ketika diajak berbuat maksiat sama orang lain, lalu ada janji, nanti dosamu aku yang nanggung, kamu tenang saja. Ini adalah kebohongan. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan
Banyak orang yang terlalu berani seperti ini. Aneka penyebab inilah yang membuat orang itu jadi sangat berani untuk berbuat maksiat. Dia merasa aman di akhirat. Makanya kalau mau berbicara halal haram, ingatkan manusia akan akhirat, insya Allah dia lebih bisa diajak untuk berubah dan tobat. Tapi kalau bagian ini sudah susah untuk diingatkan, maka mungkin akan sulit bagi dia untuk bertobat. Saya pernah ngisi di sebuah instansi. Instansi itu nggak terlalu basah, Pak. Ya nyemek dikit lah. Lalu teman saya minta tolong nanti singgung masalah harta haram. Tentang masalah riba, pemasukan-pemasukan yang haram. Saya sebenarnya ragu, ini benar ya. Kalau bicara di depan mereka, sementara menyinggung masalah harta haram, mungkin cukup beresiko. Ketika saya ngisi, saya tidak menyebut istilah korupsi, istilah sogok, suap, karena saya tahu ini sensitif. Saya tidak ingin dianggap menuduh, maka saya tinggalkan istilah ini. Saya cuma ngingetin ya. Kalaupun ada orang yang dia mengambil harta haram dalam keadaan dia sadar itu haram. Mungkin di dunia dia aman. Tapi nggak jaminan di akhirat dia bisa aman. Di dunia mungkin dia bisa menghindar dari hukum, tapi di hadapan hukum Allah tidak mungkin dia bisa menghindar. Setelah kita kasih motivasi tentang bahaya harta haram, terutama kelak di kehidupan akhirat, saya melihat seperti ada perubahan roman muka. Selesai kajian, mikrofon saya serahkan kepada pembawa acara. Lalu MC-nya mengatakan, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai seorang Muslim, yang penting bagi kita adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak sholat, memperbanyak puasa sunnah, tahajud, jangan lupa sedekah. Insya Allah semuanya masuk surga. Mentah semua yang saya sampaikan. Karena yang awalnya diberi suasana takut, begitu ujungnya dikasih harapan yang membuat mereka merasa itu semuanya akan hilang dengan sholat. Itu semuanya akan hilang dengan ibadah yang dikerjakan. Seharusnya pemahamannya dibalik, Pak. Bapak tolong balik pemahaman ini. Bahwa maksiat bisa menghapus amal. Orang yang punya amal saleh, tapi di saat yang sama dia melakukan maksiat, terutama maksiat berkaitan dengan hak orang lain, amalnya bisa hilang. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan hal itu. Bapak bisa lihat, iblis itu dulu ahli ibadah. Sebelum dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu dia melakukan satu pelanggaran, tidak mau menjalankan satu perintah Allah, apakah iblis bisa mendapatkan manfaat dari ibadahnya? Sama sekali tidak. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat bisa menghapus amal. Pernah satu ketika Bapak lihat hadis berikut ini. Barangkali jadi pelajaran ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu." Berikut ini ya. Dari Ummu Yunus, istrinya Aliyah, imra'atahu Al-Aliyah bintu Aifa. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh Ummu Mahabbah, Ummu Walid Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam punya pasangan namanya Ummu Mahabbah. Ummu Mahabbah ini menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya, "Ata'rifina Zaid bin Arqam?" Anda kenal Zaid bin Arqam? Kata Aisyah, "Na'am, ya kenal." Qalat, kemudian
wanita ini mengatakan, aku melakukan transaksi riba dengan Zaid bin Arqam. Jual beli inah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bi'sa masyaraiti wa bi'sa mashtaraiti. Betapa buruknya transaksi yang kamu lakukan. Abligi Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Zaid kalau dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riba bisa menghapus pahala jihad. Jihadnya enggak sembarang jihad. Jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang tertinggi ini. Karena langsung membela Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ASN yang korupsi itu dapat pahala jihad dari mana, Pak? Pernah nggak mereka berjihad? Apalagi berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam, beliau pernah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan satu praktek jual beli inah, kemudian beliau mengatakan, sampaikan kepada Zaid, dia telah menghilangkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang KPR, pernah nggak bayangin kalau Jumatannya hilang? Pernah nggak mereka yang transaksi leasing ribawi? Pak, umroh Bapak nggak ada pahalanya. Hilang kenapa? Karena transaksi riba. Pernah nggak ngebayangin kayak gini? Mungkin kita nggak pernah. Karena cara pandang kita terhadap dosa beda dengan cara pandang sahabat terhadap dosa. Bagi sahabat, dosa itu menghapus amal. Karena itulah ahli ibadah. Tapi di saat yang sama dia berbuat dolim kepada orang lain, Nabi SAW tidak mengakui ibadahnya. Anda lihat di sini. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian orang itu mengatakan, Inna indi jarah. Saya punya tetangga seorang wanita. Dan tetangga saya ini wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Tetangga saya ini orangnya rajin ibadah. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Biar nanti ada bukti dalil ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar." Ada ibu-ibu rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. Wa taf'alu wa tasaddaq, rajin beramal dan rajin sedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Qala, jawab Nabi SAW, la khaira fiha. Wanita seperti ini enggak ada nilai baiknya. Hiya min ahlin nar, dia masuk neraka. Laporan dari sahabat ini, dia ahli ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, tapi enggak ada nilainya. Gara-gara apa? Suka menyakiti tetangga. Jika menyakiti tetangga dengan lisan bisa menyebabkan seperti ini, menganulir seluruh amal, bagaimana dengan kezaliman yang lebih besar? Maka hati-hati dengan medsos ya. Anda mungkin tidak menyakiti fisik, tapi menyakiti dengan tulisan. Sasarannya batinnya. Sehingga orang yang dicaci maki, orang yang dijelek-jelekan, mungkin dia sakit hati. Gak selesai sampai di situ. Dia akan berhadapan dengan yang bersangkutan di akhirat. Baik. Seorang mukmin selalu menyadari semua hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Nabi SAW juga mengingatkan agar manusia berhati-hati dalam mencari harta, karena semua akan dihisab.
Dan beliau menyampaikan 4 hal yang akan dihisab. Umur, untuk apa dihabiskan. Ilmu, sejauh mana bisa diamalkan. Harta, dari mana harta itu didapatkan. Dan untuk apa? Dibelanjakan. Dan badan, untuk apa badan itu sampai dibuat rusak. Karena manusia makin tua akan mengalami penurunan kualitas fisik. Fisikmu sampai rusak seperti ini, kau apakan? Ditanya oleh Allah. Lalu jenis apa saja yang akan dihisab? Jawabannya semua harta. Bahkan air putih yang kita minum akan dihisab oleh Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna awwala ma yus'aluhan anhu yaumal qiyamah, yakni al-abda minan na'im. Sesungguhnya kenikmatan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Ayyuqala lahu. Allah akan bertanya kepadanya, Alam nusihalaka jismak. Bukankah aku telah memberikan badan yang sehat bagimu? Wa nurwika minal ma'il barid. Dan aku telah memberikan air yang segar untukmu. Ini dihisab. Kalau ini dihisab, kira-kira air pun dihisab. Dihisab. Sehingga yang air putih seperti ini saja dihisab, apalagi yang lebih mahal daripada ini. Sekecil itu Pak dihisab Pak. Iya. Maka kalau sudah sadar seperti ini, jangan remehkan masalah harta haram, sebab besar kecil akan dihisab. Pak Ustadz, saya biasa nemu duit suami 20.000, 10.000. Itu dihisab enggak kira-kira? Dihisab enggak Pak? Hah? Dihisab? Hah? Enggak? Kalau menurut ibu-ibu dihisab enggak? Tidak. Cuman kecil Pak Ustaz. Jadi kalau Anda nemu di celana uang 20.000, 30.000, harus lapor enggak Pak Ustaz? Harus. Kenapa? Kecil. Kalau gede, diam. Lalu gimana itu Pak? Wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Karena itu bukan hak Anda. Loh katanya uang suami punya istri. Kata siapa? Padahal yang namanya harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semakin banyak harta seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama. Sehingga menyebabkan dirinya tertunda masuk surga. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW pernah bersabda, Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawmal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifa. Sesungguhnya orang fakir muhajirin, mereka mendahului orang kaya kelak di hari kiamat untuk masuk surga dengan selisih 40 tahun. Masuk surga selisihnya 40 tahun. Padahal sama-sama punya amal hijrah. Dalam hadis yang lain, yang berlaku untuk kaum muslimin yang tidak punya amal hijrah. Yadkhulu fuqara'ul muslimin. Orang miskin di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga sebelum orang kaya binisfi yaumin, dengan selisih setengah hari. Wa huwa khamsumi'ati amin. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Ini yang tidak punya amal hijrah. Jadi yang selisih masuk surga dalam waktu sekian, itu kira-kira berat atau ringan? Anda ngantri untuk dapat sesuatu, hitungan jam saja sudah merasa gak nyaman. Sementara ini masuk surga. Di luar surga suasana kayak apa Pak? Wallahu a'lam. Mahsyar orang kepanasan. Dan untuk bisa ngantri selisihnya 500 tahun antara yang kaya dan yang miskin. Al-Qurtubi mengatakan selisih 40 tahun untuk kalangan muhajirin dan selain muhajirin 500 tahun. Maka Anda layak merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri kepada orang lain yang lebih kaya. Karena berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sehingga kalau sadar seperti ini,
Ya sudahlah, kalau si A lebih kaya, si B lebih kaya, aku nggak perlu iri. Karena berarti dia iri kepada orang yang hisapnya lebih lama. Baik. Selanjutnya kita beralih ke poin bahaya rakus dunia. Rakus dunia bisa mencelakakan diri hamba ketika di dunia dan di akhirat. Nabi SAW menggambarkan sifat rakus dunia sangat berbahaya karena bisa merusak agama seorang hamba. Dalam hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi." Dua serigala lapar yang dilepas di kerumunan kambing. Kenapa dua? Karena binatang seperti ini, serigala atau anjing, itu jika dia rombongan lebih berani dibandingkan ketika dia sendirian. Maka Nabi SAW menggambarkan dua serigala lapar dilepas di kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan agama disebabkan jabatan. Sehingga dia ingin dapat jabatan, sikut kanan, sikut kiri, lupa aturan, yang penting bisa menang. Begitu sudah menang, dia rebutan dengan yang lain. Akhirnya harus sampai membunuh orang gara-gara hanya ingin rebutan minyak. Dan ini contoh bagaimana seorang hamba kalau sudah terlalu bernafsu dengan harta, bernafsu dengan jabatan. Betapa banyak manusia yang berantem, putus saudara, bermusuhan antar sesama karena berebut dunia. Mereka saling tegang, saling menyerang, sehingga tidak bisa hidup nyaman karena persaingan urusan dunia. Sebagaimana yang pernah dialami oleh umat masa silam. Bahkan ada sebagian orang yang gak segan-segan menghilangkan nyawa orang lain demi rebutan harta. Ada salah satu kawan yang pernah cerita, ya, pengalaman beliau waktu masih kerja sebagai supplier perusahaan tertentu. Ada area di mana supplier ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Sampai dikejar, dibunuh. Pokoknya dibunuh. Ada yang ngambil alih, bunuh. Jadi nggak tanggung-tanggung. Hanya untuk rebutan jadi supplier. Ini contoh rebutan dunia sampai harus bunuh-bunuhan. Ada orang yang dalam urusan waris saling membunuh, ada nggak? Ada, dan banyak. Amr bin Auf al-Muzani menceritakan, ketika Abu Ubaidah berhasil menaklukkan daerah Bahrain dan membawa banyak ghanimah, Nabi SAW berkhutbah, "Fawallahi mal faqra ahsya alaikum." Sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku takut ketika dunia mudah untuk kalian dapatkan. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dulu dunia dimudahkan untuk orang sebelum kalian. Fatanafasuha, lalu mereka berlomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana kalian berlomba untuk mendapatkannya. Wa tuhlikakum, lalu dunia akan menyesatkan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana dulu dunia telah menyesatkan mereka. Dan bukti itu bisa kita saksikan dengan indera kita. Betapa banyak ada orang yang nekat berbuat maksiat demi untuk mendapatkan harta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membentangkan dunia untuk manusia seluas-luasnya. Untuk memberi apapun yang kita minta. Bapak misalnya berdoa, "Ya Allah, berikan aku istana." Dikasih sama Allah istana berikut isinya. Apakah harta Allah berkurang? Apakah kekayaan Allah berkurang? Sepeser pun tidak. Kekayaan Allah
berkurang walaupun semua manusia diberi harta sesuai yang dia minta. Yang pengen punya istana, ada yang pengen punya ini. Semuanya dikasih oleh Allah. Sepeser pun kekayaan Allah tidak berkurang. Tapi kenapa permintaan hamba itu tidak diberi oleh Allah? Padahal kekayaan Allah itu tidak berkurang, andaikan diberikan kepada hambanya. Karena kalau hamba setiap meminta apapun langsung dikasih, seperti layaknya besok di surga ya. Minta apa dikasih, minta ini dikasih. Andaikan di dunia ini terjadi seperti itu, nanti yang jadi kayak gini Pak. Allah Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Andaikan Allah lapangkan rizki bagi hambanya, seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, maka mereka akan bertindak melampaui batas di bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan harta itu sesuai dengan, Allah turunkan rizki itu sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya dia zat yang maha tahu detail dan maha melihat dengan para hambanya. Jadi, andaikan harta itu diluaskan sehingga hamba bisa minta harta apapun dan dikabulkan seketika, yang terjadi hidup ini akan rusak. Mereka akan saling berebut, mereka akan saling berantem, dan seterusnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ai lau a'tahum fawqa hajatihim. Andaikan Allah memberikan harta kepada mereka, rizki kepada mereka, melebihi dari kebutuhan mereka. Minar rizq. Rizki melebihi dari kebutuhan mereka. La hamalahum dalika 'alal baghi wat tughyan. Tentu itu akan memicu mereka untuk bertindak dolim kepada sesama. Mim ba'dihim 'ala ba'd. Dolim antara satu dengan yang lain. Asyarran wa batara, karena kesombongannya. Dan terkadang orang diberi nikmat yang terlalu lama sampai membuat dia sombong. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran rizki yang Allah tetapkan untuk hambanya telah disesuaikan takarannya agar hidup mereka bisa berjalan dengan nyaman. Hanya saja tidak semua manusia menerima kondisi itu, sehingga sebagian mereka merasa telah tersakiti oleh himpitan ekonomi, padahal tidak selamanya kaya bisa membahagiakan mereka. Wallahu alam. Baik, karena Anda sudah ngantuk, jadi sampai di sini saja. Kita baca doa penghilang ngantuk. Bapak tahu Pak doa penghilang ngantuk? Enggak hafal? Subhanakallahumma wa bihamdika. Yang ngantuk langsung mulai Pak. Belum selesai ya. Jadi bagian ini memberikan kita pelajaran. Satu, urusan harta itu urusan akhirat. Sadari bahwa pada saat seorang hamba mencari harta, dia akan dihisap. Menggunakan harta juga dihisap. Tidak ada yang bebas hisap. Maka kalaupun kita tidak bebas hisap, pastikan harta kita tidak menjadi sumber masalah saat dihisap. Kalau Anda mau bebas hisap, tidak mungkin. Anda pasti akan dihisap. Tapi gimana caranya agar harta ini tidak menjadi masalah saat kita dihisap? Yang ketiga, kita diajarkan bahwa rizki yang Allah berikan kepada hamba telah ditakar. Dan takaran rizki yang Allah berikan kepada hamba itu yang paling sesuai untuk kehidupan hamba. Allah tidak berikan rizki kepada hamba seluas-luasnya layaknya seperti di surga. Walaupun Allah mampu untuk melakukan itu. Karena kalau hamba diberikan apapun sesuai yang dia minta, yang terjadi adalah mereka akan bertindak saling mendolimi. Bisa jadi kekayaan yang melimpah tidak membuat mereka semakin tenang dan mencukupkan diri, bahkan bisa jadi mereka semakin rakus. Sehingga setelah dapat ini ada proyek tambang, dia nyari tambang. Setelah dapat berhasil tambang, pembukaan lahan, buka sawit. Sudah berhasil
nanti dia cari unit usaha apa lagi, terus seperti itu. Wa ma mala fi ibnu adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya manusia kecuali tanah. Begitu mati selesai. Ya. Sampai dia harus berantem dengan yang lain, rebutan dengan yang lain, disebabkan karena apa? Dia punya peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang ketika berlomba-lomba dengan harta, yang terjadi adalah mereka akan semakin rakus. Sampai pada titik terakhir meninggalkan aturan. Beberapa teman yang bergerak di bisnis tertentu, sampai pada level tertentu, dia nggak bisa membersihkan dari sesuatu yang haram. Nah terus gimana lagi Pak? Kalau kita nggak main sogok, nggak mungkin. Kalau kita nggak main sogok, nggak mungkin. Bapak kalau bisnisnya mau berkembang sampai di level ini, sogok itu bagian yang tidak boleh terpisahkan. Mas, mundur saja. Anda kalau bertahan di situ, memang bisa menguntungkan, tapi ini beresiko besar bagi kelangsungan di yaumil qiyamah. Sebaiknya Anda cari yang lebih halal. Sudahlah, batasi. Kita tidak bertanggung jawab harus jadi orang kaya. Tapi kalau kita punya kekayaan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga orang tidak dihisap gara-gara dia kenapa tidak kaya, tapi ketika orang punya kekayaan, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang jam 2:05. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas antara harapan dan kenyataan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama. Langsung dari jamaah ya. Jamaah yang jawab. Dapat buku pengantar ilmu waris. Berapa jatah warisan istri apabila suami punya anak dan tidak punya anak? Gimana? 8. Berapa? 0,8. Ada yang mau jawab yang lain? Silakan Pak. 1/8. Sudah? 1/16. Ada lagi? 1/6. Diratani saja, 1/1. Setengah, 1/3, 1/4, 1/6. Pastikan nanti salah satu betul. Gimana? 1/4. Kalau punya anak 1/8, kalau suami tidak punya anak 1/4. Alhamdulillah, ini jawaban yang benar. Sudah punya buku ini Pak? Insya Allah. Ya. Buku ada apa dengan ada apa? Ada orang utang, bukan apa? Ada orang utang. Baik. Jamaah yang piutangnya paling banyak. Yang punya piutang paling banyak. Ada? Berapa? 200. Ada yang di atas 200? 1. Ada yang di atas 1? 1 M. Ini bukan MBG kan? Oh 1 juta. 1 juta. Ada yang di atas 1 juta? 4,5 juta. 4,5 juta. Ada yang di atas mana? 21. 8. Satuannya 100 juta. 180. Kayak lelang aja. Mohon maaf ya. Baik, pemenangnya 180. Buku ini bisa juga digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang.
biar Bapak nggak kecapean menjelaskan maksudnya. Jadi kasihkan ke yang utang, oh maksudnya kamu nagih utang ya. Silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama yaitu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bolehkah kalau kita kerja di yayasan yang salah satu sumber income-nya menjadi investor untuk perusahaan di bidang pembelian bahan-bahan komoditi hasil sitaan bea cukai? Sistem kerja perusahaan tersebut beli dengan harga di bawah pasaran seharga 60%, kemudian oleh PT tersebut dijual lagi dengan keuntungan 20%, dan keuntungan tersebut di-sharing ke yayasan tersebut. PT ini membeli barang sitaan bea cukai. Betul, Ustaz. Lalu dijual lagi dengan mengambil margin. Ya, 20%. Yang saya tanya, barang sitaan bea cukai ini barang halal atau haram? Biasanya Ini tidak ada Ustaz. halal. Halal. Barang halal ya. Misalnya pakaian atau bahan makanan atau yang lain. Baik. Pada asalnya seorang muslim kepemilikannya itu dijaga. Sehingga siapapun tidak boleh mengambil hak muslim yang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Pemerintah tidak punya hak untuk menyita harta orang lain kecuali dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Sehingga model nyita seperti itu hukum asalnya haram. Lalu alasan pembenar apa orang boleh menyita? Alasan pembenarnya adalah ketika barang itu merugikan orang lain. Misalnya narkoba yang itu bisa beresiko atau membahayakan orang lain, benda-benda haram yang lainnya. Disita bukan dalam rangka untuk dijual ulang, disita dalam rangka untuk dimusnahkan. Karena ini sudah dilegalkan, misalnya dia melakukan itu legal tapi disita sebagian, jadi tidak boleh. Kalau barang itu barang terlarang, maka disita untuk dimusnahkan. Namun kalau barang itu barang yang mubah, misalnya barang A ini mubah, oh tidak boleh Pak, karena Bapak melanggar peraturan tertentu. Nah, melanggar peraturan tertentu seperti ini prosedurnya bukan dengan cara sita. Rasulullah SAW mengatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Sehingga hukum asalnya tidak boleh ada sita. Kalau dia diberi hukuman denda itu boleh. Karena salah satu di antara hukuman yang diperbolehkan adalah denda. Walaupun hukuman denda ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dia nanti masuk kas negara. Karena kamu melanggar aturan, kamu didenda. Dendanya masuk kas negara. Kalau seperti itu, sebagian ulama masih mengizinkan. Tapi kalau sita, menyita barang orang lain, ini beda lagi. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seandainya uang hasil korupsi telah termakan? Bagaimana sikap kita Ustaz? Tadi mungkin kita lengkapi ya. Bagaimana kalau Anda kerja di perusahaan itu? Kalau Anda kerja di perusahaan itu, jika sumber pendapatan perusahaan tersebut hanya jual beli barang sitaan cukai tadi, tidak ada sumber pendapatan yang lain, kami sarankan sebaiknya Anda pindah. Karena berarti dia membeli atau dia membeli barang milik orang lain, dan nanti ketika dia jual lagi, dia tidak mungkin bisa menghubungi siapa pemilik aslinya. Untuk minta keridhaan, tidak mungkin bisa dilakukan. Maka pasti yang terjadi adalah kedzaliman. Nah, sementara Anda kerja di tempat itu, berarti Anda nanti akan ikut dalam lingkaran orang yang berbuat zalim. Lalu bagaimana dengan posisi yayasan tadi? Posisi yayasan ini ketika dia menerima hasil keuntungan tersebut,
maka dia mengambil keuntungan yang bermasalah. Kalau Anda kerja di yayasan ini, lihat di bagian apa? Apakah di bagian yang menangani urusan bermasalah tadi atau di bagian yang lain? Misalnya yayasan pendidikan. Sumber pendapatan yayasan ini beragam. Dari iuran peserta didik, juga ada yang dari sumbangan lembaga yang menjual barang sitaan tadi. Bercampur antara yang halal dan yang haram. Insya Allah Anda kerja di yayasan ini diizinkan. Karena sumber pendapatan yayasan campur. Sehingga saat Anda menerima gaji, diniatkan ini adalah gaji dari sumber yang halal. Wallahu a'lam. Diulang lagi tadi? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana jika kita sudah terlanjur memakan uang korupsi, Ustadz? Bagaimana kalau sudah terlanjur makan uang korupsi? Uang haram yang terlanjur dimakan harus tetap dikeluarkan. Sehingga tidak boleh dengan alasan terlanjur kemudian berubah status. Karena yang haram tetap haram, tidak berubah status jadi halal gara-gara terlanjur dihabiskan. Kalau asalnya alasan terlanjur dihabiskan berubah status, ini akan jadi alasan siapapun melakukan tindakan kejahatan. Sehingga wajib dikembalikan. Nilainya berapa? Kemarin saya mengambil sekian, terus saya habiskan untuk umroh, dihabiskan untuk jalan-jalan ke sini, beli ini, sampai habis. Anda berkewajiban untuk mengembalikan senilai itu. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apa hukumnya membeli rumah dari sitaan bank? Saya pernah buat tulisan tentang itu, dan sebelum saya nulis itu saya sempat konsultasi dengan beberapa teman yang kerja di bank dan teman yang pernah ikut lelang sitaan bank. Cerita ringkasnya, nasabah ini tidak bisa bayar, sementara aset dia telah dijadikan agunan. Nilai kewajiban nasabah mungkin tinggal 100-200 juta. Nilai agunannya bisa sampai 1M. Tapi karena nasabah sudah nggak bisa bayar, peraturannya agunan ini harus dilelang. Setelah sudah masuk pada proses lelang, mungkin nilainya dari 1M Pak, bisa turun sampai 70%. Bisa turun sampai 60%. Dari 1M tinggal 400 juta, tinggal 350 juta. Bagi bank yang penting nilai penjualan di atas nilai utang yang tertunda. Sehingga terkadang mafia-mafia bermain. Rumah ini bagus, normalnya 1M, kemudian dilelang dengan harga jauh di bawah normal. Nah, saat kita beli itu, sementara pemilik rumah nggak ridho, lalu kita bisa dapat harga murah, berarti kan kita masuk dalam rantai kezaliman tadi. Nah terus gimana Pak? Ya seharusnya harganya jangan banting kayak gitu. Terus jika dia nggak ridho, pemilik rumah ini nggak ridho, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Rumah saya ini normalnya 1M, bahkan di atas 1M. Tapi karena target bank cuma 200 juta, ya pokoknya laku berapapun yang penting bisa dipakai nutupi 200 juta. Orang ini kepentung 2 kali. 1, orang ini kena musibah 2 kali. Yang pertama, dia harus membayari bunga bank. Sehingga 200 juta itu bisa jadi tinggal bunganya Pak, yang bukan kewajibannya. Yang kedua, dia harus kehilangan harta rumah tadi, karena harus dipakai untuk bayari bunga bank. Nah, kalau kita termasuk di antara orang yang mengambil bagian itu, yang kami khawatirkan Anda berada dalam rantai kedzaliman menyita harta orang. Prosedur yang benar, Anda bisa hubungi pemilik rumah andaikan masih memungkinkan. Terus ada transaksi di bawah tangan yang mungkin nilainya berbeda dengan hasil lelang. Sehingga saat lelang, anggaplah misalnya menang dengan angka 350 juta.
lalu menghubungi pemilik rumah, Pak, rumah Bapak saya beli tapi nilai 3,5 ini saya yakin terlalu rendah. Kira-kira Bapak ridho di harga berapa? Ya sudahlah Mas, kasih 700 saja enggak apa-apa. Baik, dibayar kekurangannya 350 ke orang ini. Sehingga harga rumah terbeli dengan harga 700 atas kerelaan pemiliknya. Ini kalau bisa ketemu langsung dengan pemilik. Masalahnya kalau sudah masuk ke lelang nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya kecuali kalau satu jamaah kita sama-sama sholat di at-tabayyun, kalau ngaji bareng. Tapi ternyata beliau punya kasus dengan bank, mungkin masih memungkinkan untuk bisa ketemu ya. Tapi kalau nggak kenal sama sekali ya, akan sangat sulit untuk bisa negosiasi langsung dengan pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kita berinvestasi ke dalam saham untuk masa tua setelah pensiun? Karena pada saham emiten perusahaan yang kita beli berlabel syariah. Bagaimana hukumnya investasi saham di masa pensiun? Sehingga Anda nanti berharap bisa mendapatkan dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wallahu alam, selama Bapak yakin perusahaan tempat Anda naruh saham adalah perusahaan yang mubah dan tidak ada transaksi bermasalah, insya Allah tidak masalah. Nanti Anda berhak bisa mendapatkan dividen. Itu pun kalau dikasih. Karena katanya ya, perusahaan emiten ini tidak berkewajiban memberi dividen. Betul Pak? Katanya seperti itu. Jadi kalau Anda dikasih dividen ya silakan diterima. Ini sebagai bagi hasil karena Anda sudah punya modal di situ. Insya Allah boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz izin tanya, saya seorang ibu, anak dan mantu saya sama-sama kerja di pajak. Saya hanya berdoa mereka mendapat pekerjaan lain, tapi sampai saya ini belum mendapatkan pekerjaan lain. Dan mereka bekerja dan berharap mereka tidak bekerja di divisi yang berhubungan dengan penarikan pajak. Alhamdulillah sekarang mereka kerja di bagian HRD dan IT. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kerja di HRD, di pajak, HRD dan di IT, di kantor pajak. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Mungkin kita nggak perlu membahas terlalu jauh dari sisi fikih. Tapi satu pertimbangan. Kira-kira para wajib pajak yang menyerahkan pajaknya, mereka serahkan dengan sangat ridho atau dalam kondisi nggak terima? Sukarela atau nggak terima? Sukarela? Nggak terima? Nggak terima. Sehingga ada nggak wajib pajak yang bayar pajak dalam keadaan sukarela? Ada Pak Ustaz. 1, 2, 3. Sisanya caci maki, emosi, nggak terima. Tapi mereka tetap bayarkan. Cuman mereka nggak terima. Nah yang nggak terima ini, kira-kira Pak, bisa nggak dia nuntut di akhirat? Mungkin dia akan nuntut di akhirat. Siapa yang bisa menjamin kalau Anda akan dibela oleh Allah? Maka gesekannya akan jadi serius ketika dibawa sampai hari kiamat. Loh tapi kan saya cuma menjalankan tugas. Ya kamu jangan ikut di situ kan. Karena kalau kamu bergabung di situ berarti bergabung dalam maksiat. Tolong menolong dalam perbuatan yang membuat orang sakit hati. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga barangkali tidak pakai pertimbangan ini halal atau haram dari sisi fikihnya yang mungkin terlalu panjang. Satu pertimbangan ini saja. Kira-kira yang nggak terima itu bisa nggak dia nuntut di akhirat. Karena itulah saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Ayat ini Pak.
kau akan mati dan mereka pun akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan berdebat di hadapan Allah. Zubair bin Awam tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayukarrarunnal khisam bainana yaumal qiyamah? Apakah sengketa yang terjadi di antara kita akan berulang besok di hari kiamat? Jawab Nabi SAW, na'am. Semua sengketa itu akan diulangi sampai masing-masing yang punya hak, dia mendapatkan haknya kembali. Sehingga wajib pajak 1, wajib pajak 2, wajib pajak 3, perusahaan-perusahaan, semuanya nuntut. Ini nanti kalau dibela oleh Allah, Anda harus mengembalikan satu-satu. Nah terus gimana Pak? Kita mau ngembaliin pakai apa? Uang nggak laku. Maka dikembalikan dalam bentuk amal, pahala. Kalau nggak punya pahala, dosa mereka ditransfer ke kita. Itu yang bahaya. Sehingga orang kalau misalnya merasa ini adalah sesuatu yang menakutkan, kalau bisa Anda ambil posisi aman. Karena ketika Anda berada di titik beresiko dituntut orang, sebaiknya jangan bertahan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya tentang muamalah Ustaz. Ana bergerak di bidang penyediaan makanan catering. Bagaimana jika ada pemesan dari pihak perbankan dan Kementerian Keuangan atau Perpajakan? Bagaimana pandangan Ustadz? Pertanyaan yang lain nggak ada? Dari tadi fokus di masalah. Ini sensitif semua ini. Bedakan antara melayani kegiatan dengan melayani pelaku kegiatan. Sama atau beda, Pak? Beda. Kalau ada orang merayakan kegiatan yang terlarang, misalnya perayaan non-muslim, lalu Anda mensupport kegiatan ini, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Berbeda dengan yang kedua, melayani pelaku kegiatan. Ada orang yang sedang beribadah dengan ibadah non-muslim. Sebelum dia berangkat, mampir ke warung yang Anda punya. Belilah makanan Anda. Nanti dibawa mungkin untuk makan siang di sana. Tapi yang Anda layani adalah individu dan dia punya kegiatan itu. Yang kedua ini nggak ada masalah. Ya? Sehingga kalau Bapak mensupport kegiatan, ada kegiatan A, terus Anda suplai makanan, Anda yang menyuplai perlengkapan di kegiatan A ini. Padahal ini kegiatan bermasalah, tolong menolong dalam maksiat. Tapi kalau Anda menjual sesuatu kepada pelaku kegiatan, tidak ada masalah. Sehingga saya jualan nasi, yang beli non-muslim, dukun. Dukun kan butuh makan ya. Butuh makan enggak? Kemudian bahkan sampai pelaku riba, bahkan pezina misalnya, ikut beli di warung saya. Sudah? Boleh enggak saya layani? Transaksi kita halal. Sebagaimana Nabi SAW bertransaksi dengan Yahudi, demikian pula para sahabat. Tapi saat mereka punya program tertentu, misalnya orang musyrik tadi mau ngadain kegiatan kesyirikan, terus minta ke saya, bisa nggak nanti buatin tumpeng untuk kegiatan kami? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Karena saya ikut membantu kegiatan kemaksiatan. Sehingga kalau seperti ini nanti jadinya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Anda bisa ngukur sendiri ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan di dinas ini ada pesanan tadi, Anda nanti bisa ngukur kira-kira boleh diambil atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini tidak terkait dengan pajak Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz izin bertanya, kalau dari hadis terkait selisih masuk surga antara yang kaya dengan yang miskin, membuat kita jadi takut kaya, tetapi tidak mau miskin.
Bagaimana cara-cara agar menjadi kaya namun selamat dari hisab, Ustadz? Bagaimana caranya jadi kaya tapi selamat dari hisab? Tidak dihisab, tidak mungkin. Tapi bagaimana harta tidak bermasalah saat dihisab, itu yang harus diperjuangkan. Maka Anda berusaha memastikan tadi dalam urusan harta yang dihisab bagian mana Bapak? Cara mendapatkan, satu lagi, cara memanfaatkan. Sehingga pastikan ketika harta masuk dan harta keluar dalam kondisi selamat. Saat dapat harta, pastikan semuanya halal. Saat mengeluarkan harta, jangan sampai ada yang salah penggunaan. Sehingga kalau ada orang menggunakan hartanya untuk mendukung maksiat, mendukung perbuatan yang mencelakakan orang lain, dan aneka yang lainnya, dipakai untuk sogok dan seterusnya. Ini bisa berbahaya. Baik. Dua ini yang perlu Anda pastikan. Sehingga kalaupun punya kekayaan, berharap semoga nanti jika dihisab tidak menyebabkan kita celaka karena hisab. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya nanti di akhirat membangun rumah di atas tanah keturunan yang tidak diketahui siapa pemilik pertamanya di Minang? Ini mungkin suku Minang Ustadz. Karena kata sebagian ulama ini tanah subhat. Siapa yang menanggung dosanya? Karena membangun di atas tanah keturunan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Terus? Ini akhir tadi? Di Minang, karena kata sebagian ulama ini adalah tanah subhat. Kata sebagian ulama ini adalah tanah subhat. Siapa yang menanggung dosanya? Siapa yang menanggung dosanya? Ulamanya atau orangnya? Ya, siapapun yang berbuat dolim, dia akan memikul kedolimannya. Jadi kalau itu tanahnya nggak jelas punya siapa, ya seharusnya Anda jangan memanfaatkan sebelum punya izin dari pemilik yang jelas. Karena itu mungkin bisa dicari dulu asal-usul tanah itu, memastikan siapa pemiliknya. Lalu Anda kalau mau bangun bangunan di tanah itu, minta izin kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, kalau kita menjual tanah kosong berarti kan semua kosong ya. Kenapa waktu tanah kosong yang kita jual itu mau dibangun, kenapa si penjual minta disisain? Apakah itu boleh? Enggak. Menjual tanah kosong. Menjual tanah ini berarti harus kosong semua Ustaz, tapi si penjual minta disisakan. Si penjual minta disisakan. Disisain apanya Pak? Mungkin kita cari pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini sepertinya kurang jelas ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa setiap manusia akan menanggung dosanya masing-masing. Lalu bagaimana dengan dosa jariah Ustaz? Barakallahu fikum. Dosa jariah sebenarnya dia menanggung dosanya sendiri dan pengaruh dari dosanya. Karena seseorang dihisab oleh Allah dari amal dan pengaruh dari amal. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami menghidupkan makhluk yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat amal yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan berikut dampak dari amal itu. Maka kita akan dihisab oleh Allah amal kita plus dampaknya. Maka ada amal jariah, sebagaimana pula ada dosa jariah. Dia tidak mikul dosa orang lain, tapi karena dia menjadi pemicu orang lain berdosa, maka dia mikul dua kali. Dosa dia dan dosa mempengaruhi orang lain berdosa. Maka sebenarnya kan dia tidak mikul dosa orang lain. Yang ikuti itu juga berdosa. Dan dia kena dua kali. Dosa dia sendiri dan dosa orang itu. Di saat yang sama yang ikuti berdosa. Maka pionir dalam keburukan diikuti oleh si A. Si A dapat dosa, dan yang terdepan tadi dapat dosa dia plus ditambah dosanya si A. Sehingga dia kena dosa dua kali. Wallahu a'lam.
Baik, Ustadz, pertanyaan mungkin terakhir, Ustadz. Oh, iya. Baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Walakum bimithli. Kalau ada orang yang punya barang lebih dari kebutuhannya sehingga cuma disimpan, apakah dia dihisap? Ya dihisap. Dia akan dihisap. Lalu jika Anda bicara apa solusi yang bisa dilakukan? Ketika Anda sedekahkan itu maka jadi amal. Tapi mahal ya Pak. Branded. Baik, tas branded itu dipakai kajian enggak? Dipakai? Masya Allah. Ngaji ya, sambil bawa tas branded. Atau cuman dipajang di lemari? Kadang kan bungkusnya belum dibuka Pak ya. Masih segelang, ditaruh di lemari, nggak pernah dibuka. Mahal. Sayang Pak nanti kehujanan. Kena debu, kepanasan. Dan sejatinya barang yang belum Anda manfaatkan berarti dia belum menjadi rizki Anda. Karena definisi rizki itu apa Pak? Masih ingat Pak? 1, apa yang kita makan sampai habis. Yang kedua, apa yang kita pakai sampai rusak. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan sehingga diabadi di hari kiamat. Sementara apa yang Anda simpan belum tentu jadi jatah rezeki Anda. Orang bisa saja ngumpulin dalam jumlah banyak, tapi cuma disimpan. Dan sejatinya itu bukan jatah rezekinya. Makanya sekaya apapun orang, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Dia kaya dalam arti pintar ngumpulin. Ngumpulin dalam jumlah banyak, kaya dia. Sampai disimpan di luar negeri. Karena di dalam negeri sudah kepenuhan. Dia simpan di luar negeri. Ketika dia simpan di luar negeri, dia mungkin nggak bisa memanfaatkan, cuma disimpan saja. Ada yang disimpan di Eropa, ada yang disimpan di Amerika, ada yang disimpan di sini, masya Allah. Tapi dia tidak memanfaatkan. Apa itu? Sejatinya bukan jatah rizki. Yang pasti dia nanggung resiko karena harus dihisap, tapi belum tentu dia mendapatkan hasil. Orang yang berpikir cerdas, kalau dia nanggung resiko, tapi belum tentu dapat manfaat, mau nggak seharusnya Pak? Ya buat apa? Makanya yang pinter nyimpen seperti ini, seharusnya mulai berpikir, aku akan dihisap dengan tas branded, sepatu branded yang saya simpen. Tapi ini nggak saya pakai. Artinya Anda tidak mendapatkan manfaat langsung, tapi Anda harus menanggung resikonya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang jam 3 kurang 3 menit. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Oh, 2:30. Jam 2:30 kurang 3. Anda harus istirahat siang biar nanti sore nggak ngantuk ya. Masih ada sisa hadiah. Cepetan saja ya. Buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar yang kerjaannya maklar. Yang kerjanya makelar. Makelar apa Pak? Makelar percetakan. Makelar percetakan. Pokoknya makelar dapat ya. Mungkin Umahat Ustadz. Umahat. Kebagian. Umahat ya. Ada 3 buku untuk Umahat. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. Pertanyaan untuk Umahat. Silakan panitia perhatikan siapa yang angkat tangan pertama. Sebutkan nama
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal sebelum beliau selain Khadijah? Silakan Ummahat. Lagi googling, Pak. Lagi nyari di AI. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya. Siapa nama istri seorang sahabat yang dia lebih kaya daripada suaminya sehingga bayar zakat ke suaminya? Satu lagi. Zainab bintu Khuzaimah. Baik, jawabannya betul ya. Dapat hadiah fikih, pengantar fikih jual beli. Zainab bintu Khuzaimah, apa gelarnya? Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Pertanyaan yang kedua, boleh yang lain? Zainab bintu As-Saqafiyah. Istrinya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Baik, dapat hadiah kode etik pengusaha muslim. Satu lagi. Buku Prinsip Hidupku. Yang ikut kajian Prinsip Hidupku dari pertama sampai terakhir nggak pernah absen. Ada? Panitia. Baik. Jadi buku ini untuk panitia. Alhamdulillah. Kameramen. Baik, walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.